Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi asma'a qur'anahu ila jami'i khalqihi faminhum man amana bih wa minhum man jahada bih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah kita mengkaji tentang ma'rifat jin, ya, mengenal jin. Ya. Udah ditulis. Ya. Jadi membedah tafsir surat Al-Jin. Sebenarnya ini sudah diawali dengan ma'rifat syaitan, mengenal syaitan, bahwa syaitan itu ada dari manusia dan jin. Jin itu berasal dari suatu klan besar namanya Jan. Maka jin sekarang itu disebut Banu atau Bani Al-Jan, keturunan Jan. Jan ini mbahnya iblis dan jin. Lalu apa arti dari jin? Kata jin itu artinya apa? Jinnun, ya. Dari kata jannah. Jannah, ya. Jannah itu berarti menutup. Maka jin sesuatu yang tertutup, bisa begitu, ya, ketertutupan. Ada yang bisa lihat jin? Enggak kan? Kalaupun kita lihat, kita harus ganti dimensi dulu. Ada caranya. Maka kalau ada orang melihat jin dengan mata ini, itu bohong. Dia kalaupun lihat jin bukan dengan mata ini, tapi dengan mata lain, yang mata itu punya akses kepada alam jin, gitu. Maka Imam Syafi'i mengatakan, man qala ra'aitul jinna faqad ata bi buhtanin azim. Siapa yang mengaku dia melihat jin, dia telah berbohong besar. Ya. Orang gila akalnya ketutup, maka disebut majnun. Nunnya jadi balik jadi dua. Majnunun, ya. Orang yang lagi mabuk cinta, junna alaihil hub, ketutup oleh cinta, gitu. Ya, bisa begitu. Orang lagi kasmaran tuh. Makanya namanya Laila Majnun. Masih ingat? Itu bukan cerita orang gila. Laila Majnun itu cerita seorang yang gila ma'rifatullah. Si Laila bukanlah Laila perempuan. Laila dari kata lail. Lail itu sesuatu yang misterius, hitam, bukan hitam, sesuatu yang misterius lah. Ya enggak? Karena kalau udah terbenam matahari, wow. Emang cinta itu misterius, ya. Katanya benci, bisa cinta. Katanya cinta, bisa benci, kan begitu. Coba lihat orang nikah, awalnya cinta-cintaan kok bisa cerai, ya. Semoga kita nggak terjadi begitu, ya. Apalagi contohnya ada orang yang tadi benci, malah jadi bininya, jadi lakinya. Emang aneh. Itu Laila. Ma'rifat cinta itu betul-betul gelap. Kita nggak bisa menebaknya. Sangat-sangat nggak bisa ditebak. Ini korban cinta semua nih. Kalau ini produk cinta itu. Kita ini produk cinta semua. Nggak ada cinta, nggak ada. Maka Allah SWT menciptakan alam ini itu karena cinta. Karena Allah itu menciptakan alam dengan cinta, maka hiduplah dengan cinta itu. Baru kita sejalan dengan Allah SWT. Ya, jangan hidup dengan kebencian. Kebencian kepada teman yang sama-sama bekerja, tetangga, kawan, beda faham, nggak perlu. Ya, hati-hati itu. Ya. Maka pergesekan antara kita itu jangan membuat kita menghilangkan bab cinta itu. Biasa emang dunia ini begini kok.
Maka apapun nanti saya nggak mau denger nih guru-guru di Sakinah, pengkar itu saya tonjokin ntar tuh. Ya, konflik aja ya, ntar baikan lagi, salaman lagi ya. Orang yang nggak dewasa tuh yang konflik yang nggak selesai itu, childish. Kalau kita ngurusin yayasan ini aja nggak selesai, gimana di luar mengurusin negara? Gimana nanti kalau daulah berdiri, Imam Mahdi muncul? Nggak berhasil, gesekan dikit mundur, gesekan dikit kemudian ngambek, ya nggak boleh. Di rumah, ini karakter kita di rumah, kita nggak boleh main ngambek-ngambekan. Di rumah ngambekan, nanti di kantor ngambekan, di majelis ngambekan, ngurusin organisasi ngambekan, ngurusin partai tar ngambekan. Ada kan orang suka ngambekan di partai, itu seperti di rumahnya begitu karakternya. Ya, kita ngurusin begini nggak boleh. Ya, berjuang itu harus siap diaduk-aduk ya. Nah, jadi Majnun yang ada di kisah itu ditulis oleh seorang ahli ma'rifatullah, mursyid tarekat Naqsyabandiyah, namanya Abdurrahman Al-Jami. Siapa namanya? Al-Jami An-Naqsyabandi. Cuma beliau ini tawaduknya tinggi karena dia lagi asik dengan ma'rifatullah. Dia memandang dirinya tidak pantas jadi mursyid. Jadi dia tidak mengangkat seorang mursyid pun. Gak nerima murid juga. Setiap kali ada orang datang dia oper ke temannya. Ya. Ini orang-orang yang gak bernafsu untuk menjadi seorang guru. Tapi dia selalu dianggap maha guru oleh sang perindu, sang penggila ma'rifatullah. Ya. Nanti saya bawa Laila Majnun bukunya kan. Gak seperti yang dikisah-kisahkan itu. Itu betul-betul dahsyat. Baik, kita buka surat Al-Jin. Abang ambil Quran bang, surah Al-Jin dibuka bang. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita baca surah Al-Fatihah untuk baginda Nabi SAW, untuk Nabi Adam, dan wabil khusus Nabi Syith yang dulu berjasa menurunkan risalah-risalah Allah untuk memagari kita supaya tidak melihat jin. Jadi berkat Nabi Syith lah, Syith keturunan Nabi Adam, di tahun ke-400 beliau di bumi. Maka Nabi Syith ini berjasa, dengan doa-doanya kita nggak melihat Syith. Jadi beliau kasih tanda-tanda di alam ini, simbol-simbol. Simbol ini nanti bisa dibuka. Kalau dibuka nanti kita bisa ngeliat jin lagi. Bahaya nggak? Bahaya. Ya. Mari kita kirim untuk Nabi Muhammad SAW, Nabi Adam, Nabi Syith, dan masyayikh-masyayikh kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Ya ya muslim sallallahu alaihi wasallam. Bistur ya sayyidi ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya. Katakanlah hai Muhammad, uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku, annahu istama'a nafarun. Annahu bahwasannya istama'a mendengar. Siapa? Nafarun, sekelompok, minal jin, daripada kelompok jin. Berarti gak semua toh? Sebagian. Sore ini ada jin yang ikut gak? Ada. Gak mau dibukain kan? Kalau ya dibuka dulu nih, ada simbolnya. Gawat kan? Nah jangan ya. Ada simbolnya. Bahwasannya ada sekelompok dari jin mendengar. Apa yang dia dengar? Al-Quran. Maka mereka mengatakan faqalu, lalu mereka berkata, inna sami'na, sesungguhnya kami benar-benar mendengar Qur'anan ajaba. Bacaan Qur'anan, Qur'an itu artinya bacaan, teks, bacaan ajaba yang menakjubkan. Kata si jin. Berarti jin ini gak pernah dengar teks ini sebelumnya. Jadi jin itu yang benar-benar banget, yang enggak banget. Ya. Qur'anan ajaba. Siapa yang ngomong? Jin. Nah, ini kisah interaksi jin dengan Al-Quran. Quran diturunkan ke siapa?
Nabi Muhammad, berarti dia ngikutin Nabi Muhammad nggak? Ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah kita tahu bahwa jin tidak mempunyai rasul dan nabi. Rasul dan nabinya mesti di kalangan manusia, yaitu Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita beruntung kita manusia bukan jin. Tapi yang ada yang jin yang hadir nggak usah sedih juga kalau ente jadi jin ya. Itu sudah takdir dari sananya. Yahdi ila rusdi. Kata si jin ini memberikan respon terhadap ayat yang dia dengar. Apa kata jin? Itu ayat Yahdi, itu Quran Yahdi, memberi hidayah petunjuk. Ila rusdi. Rusd, apa arti rusd? Kepada rusd, apa arti rasyid? Rasyid apa arti rasyid? Orang yang lurus pikirannya. Maka rusd kepada jalan yang lurus. Fa'amanna bih, maka kami mengimaninya. Kami percaya bahwa Quran ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jin langsung percaya loh. Ya? Berimannya kepada Al-Quran. Kalau iman Quran pasti iman kepada siapa Quran diturunkan? Pasti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Ternyata dosa-dosa jin yang fasik, yang musyrik itu adalah syirik. Jadi jin ini gampang sekali menyekutukan Allah. Jadi dia ini bisa jadi budak dari jin yang lebih gede lagi. Ya kalau boleh diceritakan, jin itu karena mereka karakternya nariyah ya, api, itu emosionalnya tinggi, muter-muter perang, tengkar. Makanya sebelum kita ada di dunia, itu jin kan sempat menjadi khalifah di bumi. Tengkar tiap hari, hancur-hancuran. Dan mereka tua-tua kan, ada 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun. Yang tambah tua ya tambah kuat. Jadi 100 tahun dia itu ya masih kayak bocah-bocah kecil ini, belum bisa ngapa-ngapain. Kalau 500 tahun, 1000 tahun tuh baru tuh kayak cerita-cerita siluman ya. Siluman ini kan salah satu jenis jin. Jin yang bisa berubah-ubah, jin yang menyerupai binatang. Tapi dia bukan binatang. Maka kalau di Sumatera itu kita nyebutnya harimau. Di kampung saya sebutnya inyek harimau. Bener ya Pak? Hah? Opa lah, bukan. Kalau di Batu Sangkar gitu, Bukit Tinggi, kita nyebutnya inyek. Atau nyebutnya Dato harimau apa gimana gitu. Jadi dulu kalau ada kawan saya latihan silat, maka ujian terakhirnya dia harus sparring dengan harimau. Beneran Bu Haji? Itu bener, tuh ibu masih tahu kan. Itu beneran. Guru-gurunya silatnya ada yang silat kumango, silat apa gitu. Makanya ada namanya silat harimau. Ya. Silatnya hewan-hewan buas itu bisa disambat itu gerakannya. Ya, bisa menjadi satu gerakan. Ya, gerak sakti apalagi. Silat elang gitu ya. Oh, macam-macam lah.